Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk silaturahmi di tempat ini, untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang masih mau menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan malam ini alhamdulillah saya bersama ada Pak Agusta dan Kang Rudi. Alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan oleh Allah. Pada malam ini kita akan diskusikan materi kita, yaitu untuk memahami makna jujur kepada diri dan jujur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata jujur ini ada kaitannya dengan kemurnian hati kita, kebersihan hati kita. Di saat kita belajar untuk jujur pada diri dan belajar jujur kepada Allah, itu akan dibersihkan hati kita itu dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Apa sih penyakit-penyakit dalam hati itu? Nah, ini banyak penyakit ini. Salah satunya ya ujub, takabur, syirik, iri, dengki. Nah, itu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, apa yang dibersihkan oleh Allah dalam hati kita, yaitu berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Dan ini berhala ini kalau bukan Allah yang bersihkan, bukan Allah yang hancurkan dalam hati kita, itu susah hilang, Pak. Karena kita nggak sanggup untuk membersihkan itu. Nah, bagaimana agar hati kita ini dibersihkan oleh Allah, yaitu dengan belajar untuk jujur. Banyak orang-orang belajar berspiritual tapi tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Agar apa? Agar dianggap wah, agar dianggap hebat. Padahal ya nggak hebat kan gitu. Dan kadang-kadang kita itu nggak mau jujur kepada Allah bahwa diri kita itu nggak bisa apa-apa, selalu merasa bisa, selalu merasa mampu di hadapan Allah. Nah, itu terkadang yang menjadi hijab. Karena apa? Kalau di saat kita nggak jujur itu akan selalu merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling berdosa, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling paham. Nah, kalau udah merasa, disitulah akhirnya apa? Terhijablah kesadaran kita untuk menyaksikan Allah yang dekat. Nah, ini makanya kita di sini belajar kita untuk selalu jujur. Nah, tadi udah kita bahas sedikit ya sama Kang Agusta sama Kang Rudi tentang kejujuran ini. Sebelum tadi saya mulai siaran langsung, kita udah membahasnya. Dan semuanya mengalami proses itu. Dan kalau kita sadari, sesungguhnya Allah memberikan proses ketidakjujuran pun agar paham tentang jujur sebenarnya. Bagi yang sadar, bagi yang disadarkan. Kalau yang nggak sadar dan nggak disadarkan, ya udah bablas. Sekarang gini lah contoh, Bang,
Yang jujur itu kan dimampukan Allah, yang nggak jujur juga dimampukan Allah atau diizinkan Allah. Terus gimana? Kan gitu. Ya saksikan. Contoh misalkan gini. Kita diproses gak jujur, saksikan bahwa Allah ini memberikan pembelajaran tentang kejujuran melalui ketidakjujuran kita gitu loh. Nah di saat orang berbuat tidak jujur, kita saksikan juga bahwa dia sedang diproses Allah dalam ketidakjujuran agar apa? Paham tentang kejujuran. Udah gitu. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Mentang-mentang kita dipahamkan Allah dia nggak jujur, terus kita, lu harus jujur. Wah, ya udah disitulah akhirnya apa? Merasa paling jujur lagi. Kalau nggak diperintahkan untuk memberikan masukan atau memberikan istilahnya pencerahan, ya diam, saksikan saja. Kadang-kadang yang di situ yang menggeliti itu kadang-kadang ya. Nah itu sering saya alamin. Orang lagi diproses tidak jujur sama Allah, lalu saya ceramain dengan merasa diri saya sudah jujur. Akhirnya apa? Diproses lagi. tambah acak-acakan. Merasa jadi pahlawan kesiangan. Nah, kebalik. Orang kadang-kadang bisa kebalik ya. Merasa orang orang ya ingetin saya ingetin tapi kok ada yang suruhnya itu lawan kita akan begitu balik. Kalau bukan karena Allah begitu. Kalau Allah yang perintahkan masuk. Itu spontanitas juga. Nggak bisa direncanain. Kalau direncanain nih main yang maju. Itu lagi langsung. Yang biasanya spontanitas. Nah itu. Jadi memang butuhnya kita kejujuran itu untuk dimurnikan hati kita oleh Allah, sehingga kita bisa menyaksikan dengan mata hati, kalau kata orang banyak kan gitu ya, mata hati mata batin kan gitu, biar jelas, terlihat nampak jelas. Kalau saya lebih sukanya menggunakan mata kesadaran. Karena apa? Ternyata setelah saya diproses, dipahamkan tentang kesadaran, Allah memahamkan kesadaran itu bisa kita gunakan untuk melihat, mendengar, membaca, bicara. Jadi ternyata kesadaran ini fungsinya banyak. Di saat kita bicara dengan kesadaran, beda dengan pikir, beda dengan menghafal, beda dengan pakai konteks. Kalau kesadaran tuh biasanya ngalir aja dah. Kalau membaca dengan kesadaran, yaitu dengan membaca hikmah-hikmah itu loh. Yang tadi saya ceritakan sama jenengan Pak Gusta. Di saat orang ini udah biasa naik pesawat, pulang pergi kemana-mana, dia tidak akan membaca hikmah. Karena apa? Merasa ya naik pesawatnya ongkos sendiri. Tapi di saat kemarin saya diproses oleh Allah, diperjalankan jiwa raga oleh Allah, duit 100.000 bisa pulang pergi naik pesawat, bisa makan enak, bisa tinggal di villa. Nah ini ada hikmah Pak, harus disaksikan, disadari. Nah ini pakai kesadaran ini kan. Maksudnya Allah ini apa ini, memperjalankan saya ini, hikmahnya apa? Dan hikmah-hikmah perjalanan ini nggak bisa saya ceritakan semua. Karena apa? Ya itu tadi, itu di dalam. Karena itu. Kalau dengan kesadaran, nggak akan pulang. Nah iya, contoh sekarang gini, pas di pesawat ya duduk kita kan, naik. Kalau nggak pakai kesadaran, kalau pakai pikiran kan, oh ya iya pakai mesin pesawat kan gitu ya, ada pilotnya. Nah itu pakai akal pikir. Tapi kalau pakai kesadaran, oh saya diperjalankan Allah. Sehingga apa? Kesadarannya tetap menyaksikan Allah di sebalik penglihatan mata, di sebalik pendengaran kuping, di sebalik perasaan hati.
Paham jenengan? Jadi nggak berhenti di sensasi, itu yang disebut sensasi perasaan, sensasi mata, sensasi pendengaran. Tapi kesadarannya tetap menyadari Allah. Sehingga di situ akan membaca hikmah. Oh, ini hikmahnya kenapa Allah ngajarin ini. Oh, maksudnya Allah ngirim saya begini untuk ini. Itu akan kita baca, Bang. Nah itu maksudnya. Tapi kalau misalkan kita merasa, ongkos sendiri gua deh gini kan. Nah itu ya tidak ada hikmah yang kita baca dan karena apa ya, nggak sadar tadi, nggak disadarkan. Makanya terkadang lupa di saat diperjalankan jiwa raga dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah pakai naik pesawat lah, naik motor kita ke kantor aja. Jarang kita sadar kalau itu diperjalankan. Coba kalau sadar itu diperjalankan, ada hikmah-hikmah itu yang dibaca, Bang. Di saat kita ngelihat apa, apa maksud Allah nih ngasih pelajaran apa? Saya nyuruh ngelihat ini. Itu tetap di situ ada komunikasi sebenarnya. Nah, itulah cara Allah memberikan pemahaman secara langsung melalui pembelajaran-pembelajaran yang kita alami dalam kehidupan. Nah, agar kita bisa membaca itu harus jernih ini. Salah satu yang mengotori ini, yang membuat noda di sini, di hati ini, yaitu ketidakjujuran. Ya itu kadang-kadang kita makan namanya manusia biasa ya. Masih ada aja pengen kepujinya gitu loh. Pengen dianggapnya gitu loh. Kalau nggak dianggap merasa gimana gitu. Dan itu pelajaran-pelajaran itu saya alamin sendiri. Bukan ingin dianggap oleh orang lain, Bang. Ingin dianggap oleh istri aja. Buset, itu ternyata wah kacau ini. Kadang-kadang saya di sini, saya pengen dianggap gitu sama istri itu ya sebagai suami. Gimana gitu loh, dihargai gitu loh. Ternyata perasaan itu mengotori ini. Gitu loh. Ini bukan untuk orang lain, yang sendiri aja. Kalau gitu pas nggak ada pasang sama apa biasa aja, terapi gitu. Tapi sama gue balikan. Luar dibantu kan. Masya Allah. Tapi ada cara yang kalau menurut yang saya paham, ada cara yang Rasulullah pernah contohkan, doakan. Karena doa itu akan membantu kita. Baliknya gimana? Malaikat Rasulullah sendiri ini infonya ya. Jadi Rasulullah melalui hadis bahwa malaikat itu pun mendoakan kita ketika kita mendoakan orang lain untuk ketika kita sadar nih, sadar bisa baca, bisa melihat, bisa merasakan. Doakan orang lain juga untuk bisa sadar seperti kita. Ya, begitu itu juga bisa. Tapi kalau sama aja sih versinya ya. Kalau itu melalui doa segala macam. Kalau itu juga benar ya. Tapi melalui sikap kita dengan menerima suatu keadaan itu juga wujud Tuhan juga. Betul. Benar. Tapi jadi kita nggak ngerespon negatif gitu dengan apapun yang dihadirkan. Kita nggak apa, kita nggak apa, tapi kita menerima. Nah, sebenarnya itu juga satu respon. Menerima itu adalah respon negatif. Iya. Maksudnya respon positif gitu, menerima respon positif kita gitu. Itu. Nah, makanya kan gini, kalau ternyata tadi saya di jalan ya diberi pahaman oleh Allah. Maksudnya apa? Oh, ini. Kita tuh udah dilatih dari level 1 2 3 4. Iya. Sampai sipko. Jadi latihannya ini, jasad kita ini dilatih oleh Allah. Dari level 1 sampai 2. Nah, setelah level 1 sampai 2, itu jiwa kita itu dilatih lagi. Ya kan? Dari level 3 sampai level 4. Nah, kalau udah sipko itu udah urusan Allah. Nah, ini ruh yang main. Tarik langsung kan gitu dalam celupannya. Jadi gini loh, Bang, maksudnya. Terkadang kita tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, ini yang akhirnya jadi benturan.
yang saya bilang tadi, jasad ini kan masih tetap butuh, jiwa masih tetap butuh. Nah, kebutuhan jasad ini dengan zikir, hatinya berzikir, hu Allah, ya kan itu. Nah, jiwa di saat hati ini jiwa ini mendekat, kan gitu tuh. Di saat hati ini Allah, jiwa ini berserah. Nah, ini kan metode-metode yang memang harus dipahami untuk melatih dan mengasah kebutuhan-kebutuhan antara jiwa dan jasad. Nah, itu baru dipahamin tadi di jalan tuh. Woi, ini maksud Allah. Jadi memang sudah. Ya, seperti yang kemarin dibahas, jadinya menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, itu. Yang lahiriah menjalankan fungsinya, dan yang batin juga menjalankan fungsinya masing-masing gitu, biar sinkron ya. Gitu. Nah, yang udah nggak butuh apa-apa itu ternyata ruh. Kalau jiwa sama jasad masih butuh, makanya ada makanan lahiriah, ada makanan batiniah. Ada kalau jiwa ada pilihan kan? Iya. Kalau ruh ya udah nggak butuh apa-apa, ruh mah kembali ke Allah. Nggak terpengaruh. Nah, itu. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, itu maksudnya. Kalau jiwa ini kan masih ada jiwa yang kotor. Nah, jiwa yang kotor, jiwa yang tersesat kan itu. Iya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini memang hal-hal yang tipis ini yang memang harus kita pahami. Sehingga pada saat kita menjalankan amanah itu jelas. Amanah jiwa apa, amanah jasad apa, kan gitu. Amanah jiwa ini harus lurus ke Allah, amanah jasad ya jalanin ini. Maksudnya apa nih? Memang kita amanahnya sebagai pegawai ya jalanin tugas-tugasnya itu dengan baik gitu loh. Gunakan jasad kita itu gitu loh. Tapi jiwa harus tetap mancer. Nah, gitu maksudnya. Jadi sinkron. Jangan kok Allah tapi ininya nggak dijalanin. Nah, itu yang akhirnya banyak benturan, banyak kekecewaan, banyak penyesalan, banyak keluh kesah. Dan memang itu pun semua memang proses lagi gitu. Jadi saya nggak menyalahkan proses itu, tapi harus dilalui gitu. Kenapa saya ceritakan? Karena saya mengalami proses yang sama seperti itu dari Allah dalam kehidupan nyata. Sampai saya proses bingung, proses ragu, proses kok gini-gini aja. Dan itu harus dilewati gitu loh. Sampai benar-benar Allah pahamkan ini loh maksudnya aku kasih ini loh Su. Nah, di situ kan kita ini toh. Sebenarnya kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, begitu dipahamkan ini. Cuman kadang-kadang kita kan selalu berontak mulu kan itu. Kok gini sih? Harusnya kan gini. Ngapa gini sih? Gitu. Nah itu yang akhirnya, tapi sebenarnya dari situ pun dapat pembelajaran gitu. Dari berontaknya itu, ternyata Allah lagi mengajarkan tentang amarah, mengenalkan tentang amarah kepada diriku dari kejadiannya ini gitu loh. Jadi ternyata pas begitu dipahamkan, ya memang salah, tapi di situ ada pembelajaran dari Allah untuk diri kita. Waktu Allah membiarkan kita salah, gitu loh Bang. Tidak berkelanjutan. Dan pelajaran-pelajaran ini jangan dijadikan sebuah alasan. Mentang-mentang salah dari Allah, salah terus. Ya enggak gitu maksudnya. Dosa dari Allah ya udah dosa aja terus. Ya enggak gitu maksudnya. Makanya di sini kita harus benar-benar belajar memahami tentang kesadaran yang tadi yang menyaksikan. Jelas-jelas Allah tidak pernah menganiaya. Betul. Hamba-hambanya tidak pernah menganiaya. Karena ulah perbuatannya manusianya sendiri kan gitu. Walaupun memang dengan izin Allah. Allah izinkan. Ya, tapi kalau nggak diizinkan kan nggak terjadi. Kan gitu. Nah sekarang gini, kadang-kadang orang yang kita ngomong pakai kesadaran dibalas pakai pikiran, nggak nyambung, no.
Nggak nyambungnya gini. Kalau dengan kesadaran kan kita mengikuti apa kehendak Allah. Ya kan? Apa yang Allah kehendaki. Nah kalau pakai pikiran, nggak bisa gitu. Lu yang nggak bisa cuman duit 100.000 nyampe ke Bali. Karena pakai pikir. Buat beli tiket aja nggak cukup. Lah, kalau pakai kesadaran, ya gue memang cuman punya duit 100.000. Allah gerakkan hati ponakan ini untuk belikan tiket pulang pergi. Tapi saya saksikan Allahnya, bukan ponakan yang, ngerti nggak itu, Bang? Nah itu pakai kesadaran. Beda dengan akal pikir gitu loh. Paham ya bedanya ya? Jadi di situ perbedaan. Ini Allah memang kita saksikan ya. Nah. Oh, Allah itu meliputi Nah, semua. Jadi bukan diri kita aja, diri yang lain. Nah. Allah meliputi. Jadi yang menggerakkan itu ya Allah melalui makhluknya lagi. Prosesnya seperti itu ya. Ya. Jadi sekarang gini, kita pahami meliputi ini dalam arti kata apanya kan gitu. Ternyata kan yang meliputi itu adalah kekuasaan. Ya kan? Kasih sayang. Ya kan? Kekuatan. Sifat. Nah, itu yang meliputi. Yang harus kita saksikan. Karena apa? Nanti di saat kalau kita nggak paham, karena Allah meliputi tadi, ada yang jinah, yang jinah Allah. Karena Allah meliputi yang jinah, yang meliputi ini apanya dulu, bukan Allahnya. Kekuatannya, kasih sayangnya, izinnya yang meliputi semuanya ada di situ. Di dalam diri kita ini kekuasaannya. Makanya kan gini loh. Kita itu paham dengan makna la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa kita nggak memahami di saat diaplikasi? La haula itu seperti apa? Berarti kan memang kita ini nggak berdaya di saat diproses, diperankan sebagai penjinah. Nah ini kan kalau bagi yang sadar, kan gitu, dia memohon. Nah kalau bagi yang nggak sadar kan berarti memang harus dia mengalami itu dulu gitu loh Bang. Bablas ya. Nah memang saya bikin peran, lu jadi peran ini dulu. Nah disinilah makanya fungsi kita mendoakan. Dan tidak yang tadi responnya tuh bukan apa namanya, menerima itu termasuk respon. Menerima dengan positif oh iya, Allah izinkan dia seperti itu dan izinkan juga kita melihatnya. Berarti ada pembelajaran buat kita. Nah itu maksud. Makanya di sini muncullah perintah Rasulullah untuk mendoakan, bukan malah menjauhi. Karena setiap bentuk kebaikan itu yang kita kasih ke orang, sesungguhnya kita cuma diri kita. Nah itu kembali. Itu di Al-Quran udah. Iya. Maksudnya Karena tidak kebaikan itu setiap kebaikan itu pasti nanti imbas buat kita juga sesungguhnya hakikatnya. Kita berbuat baik ke orang lain. Itu hakikatnya sebenarnya bukan buat orang lain, sesungguhnya buat diri kita sendiri. Allah sendiri Kebaikan yang buat nyampein. Allah sendiri yang nyampein. Iya, maksudnya Perbuatan baik kamu itu sebenarnya untuk diri kamu sendiri. iya, sebenarnya buat diri kita. Kalau kita pakai pikiran, buat dia lah, buat yang baik sama dia kok kan gitu ya. Sesungguhnya kalau orang nyadarin apa yang kita lakukan itu sebenarnya buat diri kita sendiri, bukan buat orang yang kita nggak nolongin gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Nah itu alhamdulillah. Jadi kita simpulkan obrolan kita ini bahwa yang bisa membuat kita jujur pun ya Allah. Tapi di sini ada satu kemampuan yang diizinkan oleh Allah untuk berharap, untuk meminta, kan gitu. Tanpa, karena kita ini istilahnya memang diberi sedikit kuasa, tapi mengakui berkuasa gitu loh. Diberikan sedikit kekuatan, tapi mengakui paling kuat, kan gitu yang jadi repotnya. Ya kan? Diberikan sedikit kemampuan, tapi mengaku paling mampu. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Itu hak itu Allah berikan kepada manusia.
Ya kan? Allah nih ngasih hak kepada manusia ini. Cuman Allah pun udah memberi keterangan. Kalau kamu berbuat begini-begini, kalau kamu berbuat begini ya begini. Kebaikan walaupun sebesar biji zahra pun akan ada balasannya. Begitupun dengan kejahatan. Nah, itu kan sudah ada ketentuannya dan kita diberikan kemampuan untuk memilih di situ. Gitu loh. Pilih, diizinkan. Tapi terkadang di sini kadang kita pikiran nih main lagi kan, bertanya lagi. Kalau gitu kita fungsinya apa kalau semua sudah ditentukan kan gitu ya. Kadang-kadang juga ada pikiran yang begitu tuh, nakal kan, nanya ya. Kalau sudah ditentukan, nah, makanya disinilah yang maknanya kita belajar kesadaran. Karena apa? Di saat menggunakan kesadaran dan pikiran itu jauh beda. Ibaratnya kayak tadi yang saya ceritakan, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah itu diantara pikiran dengan kesadaran sebenarnya. Ya kan? Kalau pikiran dia akan melogikakan dulu, bertanya dulu. Kok gini? Loh, kok anak kecil dibunuh? Nabi Khidir kan memang sudah diperintahkan dengan mengikuti kesadarannya kan. Ini diperintahkan Allah gitu loh. Lah kok bisa tahu itu diperintahkan Allah? Kan pikiran begitu nanyanya. Ini diuber lagi sama pikiran. Akhirnya apa? Enggak nyampe-nyampe. Kalau kita enggak memang berserah kepada Allah. Kenapa dibiarkan begitu? Ya biar rame sebenarnya. Kalau enggak gitu ya enggak rame. Nah jadi intinya kembali lagi bahwa sesungguhnya kita diproses oleh Allah tidak jujur itu untuk memahami tentang kejujuran. Dan di saat kita bisa jujur pun bukan hasil laku kita bisa jujur, tapi dimampukan Allah untuk jujur. Karena di saat kita akui kita jujur, ternyata banyak bohong. Dan bohongnya itu nggak tanggung-tanggung, bohong kepada Allah, bukan bohong kepada diri lagi, bohong kepada Allah. Itu. Nah ini proses memang yang harus kita pahami, kita pelajari agar apa? Agar kita bisa menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dengan kemurnian hati kita. Sehingga apa? Kita bisa benar-benar menyaksikan dengan jelas dengan mata kesadaran kita bahwa ini perintah Allah, ini tanda dari Allah, ini amanah dari Allah gitu loh. Nah itu yang perlu kita sadari. Jadi kejujuran itu ada kaitannya dengan kemurnian hati. Tambahan Ya. ketika alhamdulillah ketika kita bisa jujur dan melihat orang lain atau sekitaran dengan jujur, ini pun satu pembelajaran buat kita, satu perintah juga dari Allah. Fungsi kita sebagai rahmatan lil alamin minimal mendoakan. Minimal mendoakan. Alhamdulillah. Karena memang Rasulullah juga menyampaikan hal itu. Doakan. Satu waktu pernah sedikit mungkin sudah pada tahu semua ceritanya Rasulullah ketika hijrah ke Taif. Beliau ingin menyampaikan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, tetapi oleh penduduk Taif itu ditolak, dilempari batu sampai giginya patah. Bahkan hal ini membuat malaikat Jibril turun marah sampai menawarkan, perlu saya balik itu gunung Taif. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Akhirnya Rasulullah mendoakan. Dan subhanallah, masya Allah, sampai sekarang Taif tempatnya para hafiz Quran. Masya Allah. Di sana. Masya Allah. Itu sih.
Jadi bukan cuma berhenti di diri kita. Amanah kita sebagai rahmatan lil alamin, sebagai khalifah yang rahmatan lil alamin, jalankan apa minimal mendoakan. Jadi bukan cuma stop di kita. Oh, kita udah cukup, kita udah jujur, kita udah jujur kepada diri sendiri, kita udah jujur kepada Allah, kita udah jujur kepada orang lain. Stop, bukan hanya di situ, bukan hanya sampai di situ. Tugas kita bukan hanya itu. Ada tugas-tugas yang saya tangkap dari Pak Pur pernah menyampaikan bahwa amanah terberatnya Rasulullah itu adalah umat, dan kita pun sebenarnya mengemban itu, karena Allah sendiri yang menyampaikan bahwa tugas utama kita adalah dakwah. Makanya tadi minimal mendoakan. Agar apa? Agar fungsinya kita sebagai khalifah benar-benar rahmatan lil alamin. Agar apa? Agar benar-benar menyebar kesadaran ini kepada orang-orang yang belum Allah berikan kesadaran, yang belum Allah sadarkan. Semoga dengan doa-doa kita kepada orang-orang lain mempercepat proses Allah menyadarkannya. Dengan begitu mempercepat pula menjadi satu umat atau wasatan, umat yang Allah memang sudah janjikan yang akan datang di akhir zaman, umat yang benar-benar ke Allahnya. Mungkin itu aja tambahan. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Gusta yang telah memberikan tambahan masukan hingga kita bisa mengaplikasikan sebagai khalifah Allah dalam muka bumi ini yang rahmatan lil alamin. Mungkin dari Bang Rudi ada tambahan, Bang Rudi? Hah? Cukup, alhamdulillah. Kalau sudah cukup, mari kita sama-sama DN berjamaah. Kita siapkan bagi teman-teman yang mau ikut bersama, silahkan menyiapkan dirinya, nyari tempat duduk yang nyaman, yang kira-kira kita bisa melakukan DN-nya penuh dengan kepasrahan. Jadi jangan merasa terpaksa atau merasa nggak nyaman duduknya, karena di sini perlu kepasrahan total dalam di saat kita melakukan zikir napas ini. Jadi kepada teman-teman yang sudah merasa dirinya nggak perlu lagi mengenal Allah dengan cara dipanggil-panggil, saya tidak menyalahkan, karena itu proses kita beda-beda untuk mengenal Allah yang dekat. Dan karena setelah diproses itu ya nanti ya nggak usah dipanggil-panggil lagi, karena sudah menyadari kan gitu. Kalau dalam arti kata kita berlatih, yaitu tadi jasad ini perlu, jiwa ini perlu gitu loh. Nah ini yang dilatih itu jasad jiwa. Ya, kalau jasad ini dengan hatinya berzikir tadi. Kalau jiwa ini di saat hati berzikir, kesadarannya mendekat kan gitu, berserah. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi melatih itu ibaratnya seakan-akan agar terbiasa. Kalau sudah terbiasa kan nggak usah bingung lagi nantinya gitu loh maksudnya. Nah bagi orang-orang yang sudah sering latihan ya udah nggak usah ngapain ke Allah pakai manggil-manggil namanya lagi ya, karena sudah dibisakan, dimampukan. Tapi kalau diakui nggak perlu lagi, ya ini nanti salah paham lagi. Memang inilah proses. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah merasa dirinya udah dekat, udah kenal, ya silahkan. Karena saya tidak akan istilahnya apa ya, menyalahkan, tidak, karena kita punya proses masing-masing gitu ya Bang ya. Bagi teman-teman yang lain pun sama. Oke, kita mulai, kita ambil posisi. Abang mau posisinya sambil apa, duduk, silahkan. Kondisinya bagi teman-teman dimanapun berada silahkan. Jadi kita sama-sama melakukan zikir nafas berjamaah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa ragaku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak istriku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua pemahaman yang ada dalam diriku ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan yang ada di dalam jiwa dan sehingga benar-benar kita berserah. Benar-benar berserah kepada Allah. Dan menyadari bahwa diri kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Semua kita kembalikan kepada Allah. Dan benar-benar hati kita ini kosong dari rasa kepemilikan, kosong dari segala pengakuan, kosong dari segala berhala-berhala yang ada dalam hati. Kita hadirkan Allah dalam hati kita. Kita panggil asma Allah dengan penuh rasa Ya Allah, Ya Allah, sampai benar-benar kita merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Di saat kita menyebut asma Allah, bergetarlah hati kita. Ya Allah, Ya Allah, selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga ruh ini kembali kepadamu ya Allah. Sambutlah jiwa raga dan ruh ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, sambut jiwa raga dan ruh ini kembali kepadamu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga dan ruh ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Istighfar di hadapan Allah, minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa, raga, dan ruh ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasad kita, pasrah total di hadapan Allah. Mulai kita sadari jasad kita, tubuh kita. Kita sadari napas keluar masuk melalui hidung tanpa kita atur. Kita sadari pikiran kita sadari akal kita sadari nafsu kita sadari semua komponen-komponen yang ada dalam tubuh kita. Sadari itu bukannya dibayangkan, tapi cukup disadari itu diyakini saja. Tidak perlu dibayangkan. Karena kesadaran itu nggak perlu visualisasi. Kesadaran itu sesuatu yang pasti. Di saat kita sadari, pasti ada. Setelah kita menyadari jasad, sekarang kita menyadari jiwa kita. Sadari jiwa kita. Yang mana jiwa kita? Jiwa kita yang bisa menyaksikan pikiran kita, menyaksikan darah, menyaksikan jantung, menyaksikan semua yang ada di dalam jasad kita. Itulah jiwa kita. Walaupun mata kita terpejam, tapi kesadaran kita bisa menyaksikan dengan jelas, bisa menyadari dengan jelas. Menyaksikan pikiran kita, akal kita tersaksikan dengan jelas. Menggunakan kesadaran jiwa kita. Setelah kita menyadari ciptaan, menyadari yang ada di dalam jasad, kini kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Kita sadari di sini, di ruangan ini ada makanan, ada akuarium, ada ikan. Setelah kita menyadari ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita sadari keadaan di luar ruangan ini. Ada motor, ada jalanan, ada rumah-rumah. Cukup disadari, nggak usah dibayangkan, nggak usah dipikirkan. Sadari saja. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari langit, menyadari planet-planet, menyadari bintang-bintang, menyadari galaksi-galaksi. Cukup sadari saja. Sampai kita meluaskan kesadaran kita menyadari alam semesta yang tiada batas. Sadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas,
kita masuk di level 2 untuk menyadari Allah di sebalik alam semesta. Sadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un. Di saat jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu, Allah. Hu, Allah. Kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah. Allah. Hatinya berzikir, kesadaran jiwanya menyadari Allah. Allah. Sekarang kita masuk di level 3. Di saat zikir, hati ini berzikir, kesadaran ini semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran ini semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Kesadaran jiwanya semakin mendekat dan berserah di hadapan Allah. Dan di saat berserah itulah kita kembalikan semua kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Sampai benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi, tidak ada apa-apa lagi, kosong semuanya. Sampai tidak ada apa-apa. Allah. Mendekat, berserah. Jiwanya mendekat. Kesadaran jiwanya semakin mendekat dan berserah. Sampai benar-benar fana, tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita masuk ke wilayah level 4. Di saat hatinya berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hatinya berzikir Allah, kesadarannya itu menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Hati berzikir, kesadaran menyadari yang ada hanya Allah. Hati berzikir Allah, kesadaran menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Sampai benar-benar jiwa ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah dan hanya Allah. Sampai kita masuk di wilayah Sibghatullah, masuk ke dalam kekuatan Allah, masuk ke dalam celupan Allah.
sehingga jiwa ini menyadari berzikir dengan kekuatan Allah, berpikir dengan kekuatan Allah, berjalan dengan kekuatan Allah, melihat dengan kekuatan Allah, bicara dengan kekuatan Allah, sehingga kekuatan Allah kita bisa gunakan untuk menjalankan ATP, menjalankan 3T dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya di saat kita sudah masuk ke dalam kekuatan Allah, jiwa ini menyadari la haula wala quwata illa billah. Oke, baik, saya akan akhiri. Bagi teman-teman yang sedang melakukan zikir nafas di rumahnya masing-masing, silakan dilanjutkan. Saya akan akhiri siaran langsung ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.